إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, suatu hari di Madinah orang-orang yang hijrah dari Yaman, orang-orang yang dikenal sebagai Asy'ariyun, yang salah satunya yang paling kita kenal Abu Musa al-Asy'ari, bersama sekelompok masyarakat yang hijrah dari Yaman, mereka membicarakan suatu hal tentang kesulitan hidup mereka. Mereka, hadirin sekalian, meninggalkan kampung halaman mereka dari Yaman, hijrah menuju Madinah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana mereka tinggalkan rumah mereka, sanak saudara mereka dan harta benda mereka. Dan di sanalah mereka merasakan kesulitan ekonomi. Dan saat itu, hadirin sekalian, orang-orang Yaman tersebut, Al-Asy'ariyun, mereka kemudian mengutus satu utusan untuk datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itulah ketika salah satu utusan tersebut datang ingin mengadukan kesulitan ekonomi mereka, ingin mencari jalan keluar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta semacam bantuan finansial. Kemudian sebelum utusan tersebut menceritakan hal yang mereka rasakan, Nabi Muhammad langsung menyambut mereka dengan sebuah ayat, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Dan tidaklah makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit kecuali semuanya rezekinya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat penyimpanan rezekinya. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Maka hadirin sekalian, utusan Asy'ariyun tersebut kemudian kembali kepada saudara-saudaranya dan menceritakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kali ini khotib ingin mengajak hadirin sekalian untuk mari sama-sama kita mentadabburi kembali
merenungkan kembali salah satu ayat yang mulia tersebut, bahwa semua rezeki dari setiap makhluk menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu hadirin sekalian, orang-orang Asy'ariyun tersebut menjadi semakin teguh keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan mereka mati kelaparan, tetapi rezeki Allah akan datang dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Hadirin sekalian, para ulama ketika mengomentari hadis atau ayat tentang rezeki tersebut, salah satunya Ibnu Katsir mengomentari kisah seekor hewan, hadirin sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluknya, bahkan ketika orang tuanya pun tidak mau memberikan rezeki. Hadirin sekalian, di salah satu komentar tafsir disebutkan kisah tentang kehidupan burung gagak, hadirin sekalian. Kalau kita lihat burung gagak, mungkin kita tidak tahu bahwa ketika mereka lahir, keluar dari telur, burung gagak tersebut berwarna putih, hadirin sekalian. Maka kisah burung gagak ini menjadi doa dari seorang ulama di Syria, yang dia berdoa agar Allah memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada anak burung gagak yang dalam bahasa Arab disebut bughath. Anak burung gagak ini, hadirin sekalian, ketika lahir warnanya putih, berbeda dengan orang tuanya. Maka kemudian orang tuanya merasa ini bukan anaknya. Maka hadirin sekalian, di saat burung-burung gagak yang masih kecil ini belum bisa mencari makan, terbang pun tidak bisa, orang tuanya meninggalkan mereka, tidak mau memberikan mereka makan. Ditinggalkan anak-anak gagak tersebut, tidak ada yang memberi makan. Namun hadirin sekalian, disitulah peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung kecil tersebut ternyata mengeluarkan aroma yang mengundang datangnya banyak serangga-serangga. Maka kemudian nyamuk, lalat berdatangan, kemudian semut berdatangan, dan serangga-serangga yang lain pun mendekat ke arah burung-burung gagak kecil tersebut, hadirin sekalian. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan rezeki bagi makhluknya yang kecil tersebut, bahkan ketika orang tua mereka tidak mau memberikan mereka makan. Dan ajaibnya, hadirin sekalian, hari demi hari berlalu, kemudian warna dari anak-anak gagak tersebut kemudian berubah dari putih menjadi hitam. Dan saat itulah burung-burung gagak menyadari bahwa itu adalah anak mereka. Barulah mereka berdatangan dan kemudian memberi makan anak-anak mereka, hadirin sekalian. Demikianlah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan makhluknya, tetapi selalu memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya dengan cara yang tidak terbayangkan oleh manusia. Hadirin sekalian, karena itu Islam mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama membagi tauhid ke dalam beberapa segmen. Yang pertama, tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang merawat kita, memberikan kita makan, memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, uluhiyah, tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, banyak dari manusia, sebagian mereka merasa iri dengan rezeki orang lain. Dan ada kalanya mereka merasa bahwa semua yang mereka punya sebenarnya berasal dari kepintarannya sendiri, dari strategi jualannya sendiri, dari kemampuannya sendiri. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin sekalian, seorang ulama bernama Taufik As-Sha'ib, beliau mengumpamakan orang yang iri kepada rezeki orang lain itu laksana iblis. Mengapa hadirin sekalian? Karena iblis, dia merasa iri dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Saat itu
Iblis diperintahkan bersujud kepada Adam karena dianggap Adam memiliki keutamaan. Tetapi iblis kemudian mengatakan, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku yang disuruh sujud? Ada kalanya hadirin sekalian, orang-orang yang kita anggap mungkin tidak sepintar kita, atau mungkin dari kalangan yang tidak, latar belakangnya tidak sebaik kita dan lain sebagainya, Allah berikan mereka kelebihan baik dalam harta dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya rezeki sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dibagi dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi rezeki kehidupan mereka di dunia. Maka hadirin sekalian, pembagian Allah ini, hikmah Allah ini tidak berkaitan dengan ras, tidak berkaitan dengan suku, tidak berkaitan dengan warna kulit, laki-laki atau perempuan, tidak berkaitan dengan asal pulau dan lain sebagainya. Allah memberikan kepada yang Dia kehendaki, ditahan kepada yang Dia kehendaki, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, ada sebuah kisah di mana Ibnu Rwandi, salah seorang muslim yang hidup di masa kekhalifahan, dia melihat ada rombongan yang membawa banyak sekali harta. Saat itu dia sedang kesulitan ekonomi. Kemudian dia bertanya, ini rombongan harta sebanyak ini milik siapa? Kemudian dikatakan, ini milik anak khalifah. Kemudian rombongan itu berjalan lagi hadirin sekalian, dan di belakangnya ada rombongan budak-budak perempuan. Kemudian ditanya lagi, ini milik siapa? Dikatakan, ini milik anak khalifah. Dan kemudian hadirin sekalian, tidak lama setelah itu dilemparkan kepada Ibnu Rwandi ini 2 buah roti. Dan kemudian dia pun seolah-olah tidak bersyukur dan mengatakan, apakah ini untukku dan itu untuk anak khalifah? Maka hadirin sekalian, sesungguhnya yang kita dapatkan hadirin sekalian merupakan hikmah pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan seorang muslim harusnya meyakini bahwa semua rezekinya sudah ditentukan bahkan sebelum dia lahir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika kita berada di dalam perut orang tua kita, fi butuni ummahatikum nutfah, ketika kita masih seperti setetes air mani, kemudian arba'ina yauman, selama 40 hari, kemudian mudghah, seperti berkembang, kemudian alaqah, berkembang lagi menjadi segumpal darah, arba'ina yauman, kurang lebih 120 hari hadirin sekalian. Kemudian dipanggilkan malaikat, dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan as-sa'idun am sa'id, apakah dia akan jadi orang yang bahagia ataukah dia menjadi orang yang sengsara. Baru setelah itu hadirin sekalian ditiupkan nafasnya. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya yang akan kita dapatkan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya ketika kita berjalan, kita menyadari bahwa rezeki akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita ketakutan, ada kalanya kita seperti orang dikejar-kejar dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya semua rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum kita diciptakan, dan tidak akan berkurang bagian kita sesuai ketetapan Allah sampai kita menjemput ajal kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita karena ketenangan dan juga keluasan hati untuk menerima rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim,
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut, maka apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai muslim dalam mencari rezeki? Yang pertama, hadirin sekalian, tentu saja sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam Al-Qur'an, agar kita tidak terlalu senang dengan apa yang kita terima. Karena sesungguhnya semua itu bukan dari kepintaran kita, bukan dari skill atau keahlian kita, tapi semuanya sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun yang hartanya mungkin tidak ada batasnya, yang kunci berangkasnya saja, hadirin sekalian, perlu digotong oleh banyak orang berbadan kekar. Gudang hartanya begitu luas, tetapi ketika dia diminta berbagi, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua ini aku dapatkan karena kepintaranku. Karena sesungguhnya, hadirin sekalian, semua anugerah ini yang kita miliki, bahkan kepintaran kita pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan contoh Qarun, hadirin sekalian, yang kemudian fakhasafna wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia dan juga berangkas hartanya ke dalam bumi. Yang kedua, hadirin sekalian, tentu saja kita tidak boleh terlalu sedih atas apa yang kita lewatkan, karena sesungguhnya semua yang kita lewatkan tentu saja merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita lihat berlebihan, dan kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya kenapa dia diberikan kelebihan, tidak perlu kita pusingkan, karena semuanya dibagikan berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kita dapatkan memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang memang menjadi bagian kita akan diberikan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Yang ketiga, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam sebuah kisah yang ayatnya berdekatan dengan kisah Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fid dunya innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Maka hadirin sekalian, rezeki yang kita punya sudah sebaiknya, sudah sepatutnya sebagian kita berikan kepada orang lain sebagaimana Allah memberikan kepada kita dengan sangat dermawan. Dan jangan sampai rezeki yang kita punya kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم صل اللهم صل اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.